Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini penulis ingin bahas soal aditif ya, review sedikit aditif. Penulis sebelumnya sudah jelaskan bahwa dibanding dengan oli samping, aditif-aditif yang ada di pasaran itu wis nggak apa ya, nggak sebanding lah ya. Jadi dibanding dengan oli samping, aditif kayak Lupromax, Ceratex, kemana ya, WEPP 211 Nano Energizer, kemana Sky Formula EP, kemana lali itu nggak sebanding ya. Jadi kalau kita pakai aditif, menggunakan oli samping sebagai aditif, itu efeknya spontan, efeknya cepat, nggak perlu betul-betul terlalu memperhatikan sekali, itu sudah langsung kerasa bedanya. Cara membandingkannya ya gampang lah ya. Pakai ketika oli itu sudah menurunkan performa, sudah nggak licin, sudah buat tenaga motor berkurang. Nah, aditif oli samping sendiri, oli samping sendiri sebagai aditif oli mesin itu nggak sama ya, beda-beda. Kalau penulis generalisasi sih ya kebanyakan nggak begitu bagus ya. Maksud penulis nggak begitu bagus ya, levelnya cuma setara dengan yang dijual di aftermarket itu, Lupromax dengan macam-macam gitu ya. Kayak Messirania 2T ya, penulis pikir ya harga lebih mahal lebih baik, tapi ternyata tidak. Enviro 2T lebih mahal kan, ternyata juga nggak begitu sip. Jadi lebih halus ya, tapi nggak terlalu greng gitu ya. Lalu memang kalau dibanding dengan aditif oli yang di pasaran, harganya ya jauh lah. Kita beli aditif oli di pasaran itu Ceratex aja 300 ml mungkin sekitar 350.000. Mahal kan? Dari bermacam ya, nggak banyak sih kalau oli samping ya. Terus mau mungkin masih coba 5 jenis ya. Penulis itu paling kesem sama gasoli G1000 itu. Terus yang nomor 2 adalah Evalup 2T. Nomor 3 nggak ada. Jadi ada nomor 1 gasoli G1000 botol hitam, terus nomor 2 Evalup 2T botol hijau, nomor 3 nggak ada. Artinya oli samping lain nggak penulis rekomendasikan. Evalup 2T itu halus ya, halus tapi butuh waktu cukup lama untuk bikin suara mesin halus. Ya, ciri aditifnya mirip-mirip dengan oli aditif oli yang bikin halus di RPM tinggi. Ini 2T itu sebenarnya menarik juga karena bikin mesin halus di RPM tinggi, tapi kalau itu menurut penulis nggak terlalu penting ya, karena RPM rendah yang lebih perlu ya kalau pemakaian aditif seperti itu. Jadi ya ini 2T penulis nggak masukkan dalam rekomendasi. Evalup 2T yang masuk.
Tapi kalau pingin coba yang betul-betul sip, kalau menurut penulis adalah Gasoli G1000 botol hitam. Penulis pingin coba lagi ya aditif-aditif oli lain yang apa jenenge ya, yang bagus juga, yang sering melakukan review oli samping itu ARF King atau siapa ya, dia punya RX King, sering banget ganti-ganti oli samping, bahkan ya wis mungkin sudah puluhan, mungkin sudah 100 kali ya. Banyak sekali oli samping yang dicoba, mulai dari yang harga murah sampai harga mahal ya, harga 100 ribuan. Dia juga bagus sekali review olinya, pakai Excel. Ono Excel. Kalau penulis aduh maaf ya, penulis nggak sempat buat gitu-gitu. Untuk mengkuantifikasi apa yang penulis rasakan itu agak sulit ya. Nyebut angka 1, 2, 3, 4, 5 gitu sampai 10 wah sulit. Penulis mungkin cuma bisa membedakan sampai 4 aja ya, 4 level ABCD gitu tok. Kalau sampai 10 tingkat wah sulit. Reviewnya juga sayangnya juga agak beda, tidak membedakan antara halusnya aditif, tidak membedakan antara RPM rendah atau tinggi, lebih ke performa ya. Licinnya juga enggak dicek ya, mungkin ya karena lebih sulit ya, karena kan olinya mesin ada sendiri. Entah apa oli samping itu mempengaruhi licin atau enggak, entah apakah oh iya ya, nggak bisa ya di 2 tak itu kan engine brake-nya emang minim ya dibanding 4 tak. Jadi ya karena apa cara review beda, penulis agak sulit juga untuk menentukan oli mana nih yang cocok untuk dipakai sebagai aditif oli mesin gitu ya. Padahal datanya lumayan komplit itu punya ARF King. Tapi ya untuk sementara yang nomor 1 ya, karena dibanding dengan yang nomor 2 itu jauh, penulis rekomendasinya selalu cuma 1 ya. Kalau kepepet baru pakai Evalue 2T, tapi kalau bisa cari Gasoli G1000 botol hitam. Sayangnya juga sulit nyari yang asli. Penulis belinya nanti penulis sharing lah belinya di mana. Tapi pakai Gasoli G1000 penulis sudah kemarin coba lagi, kan sebelumnya review Grafin kan ya. Grafin itu nambah licinnya tapi apa ya, hanya di satu faktor saja gitu ya, nggak di seluruh atas bawah. Kalau nggak salah yang bawah nggak bisa halus, atas sekali nggak bisa halus, tengah-tengah tok ya yang halus ya, kalau nggak salah kayak gitu. Dibanding dengan itu wah jauh sekali Gasoli G1000 itu. Kalau misalnya apa oli samping lain atau aditif lain itu cuma bisa bikin oli bisa bertahan 1 hari lagi, 40 km lagi di motor penulis. Gasoli G1000 sepertinya bisa membuat 2 atau 3 hari lagi, 80 atau 120 km lagi pemakaian olinya. Evalue 2T ya anggap aja 1,5 hari lah, alias 60 km. Jadi karena bisa membuat oli lebih awet itu artinya aditifnya lebih apa ya, nggak bisa dibilang lebih awet karena namanya aditif juga kepake. Aditifnya lebih efektif lah, bener-bener berfungsi, bener-bener kerja. Penulis sayangnya nggak tahu di Gasoli G1000 itu ono opo ae, karena
Kalau nggak salah Gasoli G1000 itu teknologi Jerman. Tapi Jerman yang mana? Jerman Raveno, Jerman Skyfer, Jerman apa? Liqui Moly, entah Jerman mana. Tapi yang jelas sip banget ya, sesuatu yang nggak penulis temui di oli mesin sendiri. Yang mendekati itu mungkin cuma kirange ya. Kalau meseran B40 atau meseran SI40 kan ya beda lagi ya. Kalau meseran B40, meseran SI40 mungkin kayaknya dari ZDDP, jadi halus bawah, yang atas nggak bisa begitu halus. Nah sementara kalau Gasoli G1000 halus tuh kayak semua RPM ya, aditifnya kayak komplit. Mestinya di luar sana ada oli samping lain yang punya kemampuan mendekati, tapi ya penulis masih belum tahu. Karena penulis merasa oli samping dan oli mesin, karena penulis merasa oli mesin Kirange dan GGI itu sip, penulis rencana mau coba itu Kirange dan GGI oli sampingnya. Harganya juga cukup cukup terjangkau. Tapi itu juga yang sulit ya. Soalnya biasanya ongkos gratis, ongkos kirimnya Shopee itu kalau harga barangnya lebih dari 30.000, kalau kurang dari 30.000 gak gratis ongkos kirim. Apalagi terus untuk aditif berikutnya lagi adalah Sado Revitalizan, tapi yang penulis pakai adalah Sado EGR yang sasetan. Aditif ini penulis pakai hanya kalau mesin terasa ada oblak, seperti terakhir pakai Repsol Smarter, piring-piring jadi terasa ada agak oblak, penulis pakai ya, sekarang jadi lumayan rapat lagi. Wes itu. Terus tentu saja pakai minyak goreng. Minyak goreng itu tidak bisa tergantikan oleh aditif aftermarket. Manolester enggak ya, padahal dulu nulis ngomong iya, ternyata salah. Jadi manolester itu nggak bisa menggantikan minyak goreng. Apa mana ya, Cera Tech Pro Max WPP 211 Nano Energia itu nggak bisa menggantikan minyak goreng. Karena sifat minyak goreng itu bukan menambahkan yang anti aus ya, tapi yang sebelumnya logam itu bergesekan, nggak bisa digantikan. Jadi ya tetap penulis pakai minyak goreng. Kalau misalnya butuh rekondisi mesin, pakai Sado tapi nggak pakai oli samping. Di kondisi lain penulis pakai oli samping, nggak pakai Sado. Tetap tambah minyak goreng, tetap tambah minyak silikon ya. Mana? Kalau oli ya olinya oli Mesran SI40 kalau untuk motor penulis. Kalau untuk yang lain mungkin belum tahu ya. Belum ada pemirsa yang membandingkan meseran SI40 campur Gasoli G1000 dengan meseran B40. Mungkin ada 1-2 kalau nggak salah yang campur Gasoli G1000 lebih sip daripada meseran B40. Entah kalau penulis salah, tapi ya silakan kalau ada pemirsa yang pengen coba. Ya wis itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.